Singkat Elnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak David yang terhormat beserta tim Sinemat yang ini cukup lengkap hari ini hadir. Ada para sutradara handal kita, Mas Indrayanto Kurniawan dan juga Mas Gita Asmara. Terus kemudian diikuti para penulis, Mas Hilman, Mbak Serena Luna, dan juga para pemain nih. Saya lihat nih Tito sudah ada di sini, Michelle Judith, tadi Stephen William juga sudah ada. Terus kemudian mungkin akan bergabung kemudian ada Aliando dan yang lain-lain ya. Ini mudah-mudahan nanti bisa bergabung semua di kesempatan kita hari ini. Dan juga tak lupa para awak media, para wartawan sekalian yang berbahagia. Terima kasih sudah bergabung dengan kita hari ini dalam press conference virtual sinetron baru SCTV. Nah, ini kita mumpung masih dalam suasana lebaran yang masih hangat ya. Tak lupa saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita diberikan keberkahan, kesehatan, dan kesuksesan dalam setiap langkah kita. Dan mudah-mudahan lembaran baru ini kita bisa lebih baik dibanding yang sebelum-sebelumnya. Dan bertepatan dengan lembaran baru di lebaran ini pula, SCTV ingin mengambil momen dengan meluncurkan dua sinetron terbarunya yang fenomenal ya tentunya, yaitu Badai Pasti Berlalu dan Keajaiban Cinta. Nah, seperti apa? Saya akan mulai dengan Badai Pasti Berlalu dulu. Badai Pasti Berlalu ini boleh saya bilang adalah sebuah IP atau intellectual property yang fenomenal. Kenapa fenomenal? Kalau mungkin sebagian dari teman-teman di sini sudah tahu bahwa Badai Pasti Berlalu itu lintas generasi, lintas zaman, dan juga lintas platform atau berbagai macam platform sudah dijalaninya. Yang pertama itu setahu saya, seingat saya, mungkin bisa dikoreksi kalau salah. Itu tahun 72 itu pertama muncul di Harian Kompas sebagai cerita bersambung. Terus kemudian tahun 74 sukses, ini karya Margate ya yang fenomenal ini. Terus kemudian tahun 74 itu terbitkan dalam bentuk novel. Terus kemudian tahun 77 difilmkan dengan disutradarai oleh Teguh Karya, sutradara yang sangat handal ya sebagai salah satu tokoh penting perfilman kita, yang dibintangi oleh aktor-aktor top juga. Ada Roy Martin, Slamet Raharjo, dan Christine Hakim yang luar biasa. Terus kemudian saking fenomenalnya tahun 2007 juga difilmkan kembali atau di remake ulang oleh sutradara muda kita Teddy Siratmaja yang dibintangi oleh Vino Bastian, Wingky Wiryawan, dan Ray Hanum. Jadi itu melintasi generasi, melintasi zaman, dan juga melintasi berbagai macam platform yang sudah dijalani atau format yang sudah dijalani. Dan juga kalau kita dengar tadi lagunya Chrisye, ini juga pada saat itu dibuat dalam beberapa lagu yang terinspirasi dari novel ini. Itu populer luar biasa lagu-lagunya, bahkan melegenda sampai saat ini. Nah, dengan itu maka SCTV ini dengan bangga bisa menghadirkan kembali yang diwujudkan oleh Sinemat tentunya untuk menghadirkan Badai Pasti Berlalu dalam format yang berbeda, yaitu sinetron melalui layar kaca SCTV. Ini kami sangat berbangga sekali. Terima kasih Pak David yang sudah mewujudkan kebanggaan kami, kita bersama ini sebagai sebuah karya. Menurut saya ini karya besar anak bangsa ya, yang sudah melegenda sampai saat ini. Tentunya popularitas Badai Pasti Berlalu dengan IP yang luar biasa ini tidak bisa dilepaskan dari kualitas kontennya itu sendiri, baik dari cerita maupun dari tentunya yang menggarap semua itu dari novel sampai sekarang gitu. Sehingga itu kami yakin dari sisi konten akan menjadi sebuah kekuatan bagi Badai Pasti Berlalu. Itu fenomenal yang pertama, Mbak Telni dan juga teman-teman. Fenomenal yang kedua adalah, nah ini dibintangi oleh aktor dan aktris fenomenal. Kita sebut ada Stephen William, Cesar Hito, Michelle Judith, dan juga ada yang senior nih, kita lihat ada Mas Tengku Rian, ada Mbak Fira Junior, yang mereka juga legend ya di dunia persinetronan kita. Ini fenomenal. Jadi mudah-mudahan kalau nanti teman-teman bisa meluangkan waktu nonton di episode-episode yang akan kita tayangkan mulai tanggal 24, kualitas acting mereka itu luar biasa. Jadi ya akan menghanyutkan suasana dan kita benar-benar dibawa baper di situ. Itu tidak lepas dari arahan sutradara yang fenomenal juga, Mas Indrayanto Kurniawan. Jadi kita tahu Mas Indrayanto ini salah satu spesialisasinya adalah meremake film menjadi series ya. Kita dulu tahu Mas Indrayanto ini yang
sukses membawa Ada Apa Dengan Cinta dari layar lebar yang begitu fenomenal menjadi sinetron. Itu sukses luar biasa. Nah, ini tahun ini atau dalam minggu depan ini tantangan beliau adalah mensukseskan Badai Pasti Berlalu, dan itu sudah terbukti. Kalau kita preview ya, itu udah luar biasa. Tinggal ditunggu nanti tayangan tanggal 24. Dan di samping Mas Indra yang mengarahkan atau mengeksekusi, yang di balik layar itu siapa selain Mas Indra? Yaitu Mas Hilman Hariwijaya. Kita lihat Mas Hilman Hariwijaya itu boleh dibilang selalu berada di balik kesuksesan sinetron-sinetron yang ada di tanah air, ya kan? Selalu ada nama beliau nih sebagai penulis, dan juga beliau memang juga terkenal sebagai penulis sejak saya masih sekolah kali ya waktu itu ya, dengan buku-bukunya yang luar biasa dari novel dan kemudian difilm-filmkan. Jadi ini digawangi oleh orang-orang fenomenal. Nah, fenomenal yang berikutnya adalah masalah eksekusi. Jadi kalau nanti mungkin bisa lihat trailernya, itu bisa kelihatan sedikit di situ suasana Labuan Bajo. Ya, nanti bisa dijelaskan Pak David dan Mas Indra bagaimana kesulitan mengeksekusi sinetron dalam masa pandemi di Labuan Bajo, membawa kerusian banyak ke sana dengan eksekusi yang luar biasa. Ini treatment yang menurut kami adalah juga fenomenal. Jadi itu nanti juga kita bisa lihat di episode-episode mulai tanggal 24 itu Labuan Bajonya benar-benar terlihat dan bisa membuat suasana sinetron ini masuk ke dalam emosi yang kita harapkan. Dan yang terakhir adalah fenomenal yang terakhir adalah lagunya. Nah, ini nanti yang tadi Mbak Tel nih sempat pancingan tadi. Nah, saya harus buka di sini bahwa lagunya ini nanti akan dinyanyikan oleh band fenomenal saat ini di Indonesia, yaitu Noah. Jadi ini semua kita treatment secara fenomenal dari karya yang fenomenal ini, sehingga kita semua dari ujung ke ujung adalah harapannya bisa menghasilkan karya yang fenomenal. Nah, nanti tentunya detailnya bisa ditanyakan kepada David, Mas Indra, Mas Hilman, dan juga para artis yang terlibat di sini, bagaimana sih proses pembuatannya sehingga ini benar-benar, kalau menurut saya ini adalah fenomenal. Jadi bagaimana membuat karya yang fenomenal ini. Nah, ini akan tayang mulai hari Senin tanggal 24 Mei pukul 19.30 ya. Itu untuk Badai Pasti Berlalu. Nah, kemudian judul yang kedua adalah Keajaiban Cinta. Nah, dari judulnya aja saya bisa mengatakan ini adalah sinetron penuh keajaiban, ya kan? Atau benar-benar miracle. Yang pertama keajaibannya apa? Yang pertama adalah comeback-nya Aliando Syarif. Nah, ini menurut saya adalah miracle juga karena Aliando kita tahu lahir dan besar di SCTV sekitar tahun 2015 dengan Ganteng-Ganteng Serigala, terus kemudian melanglang buana dengan membuat lagu, kemudian menyanyikan lagu, terus kemudian di dunia film pula, ya. Nah, dia tentunya mempunyai pertimbangan khusus untuk bisa comeback lagi ke layar SCTV dengan memilih sinetron Keajaiban Cinta ini. Jadi saya sempat ada conversation dengan ibunya beberapa waktu yang lalu, dia bilang kalau saat ini banyak orang itu tidak bisa mudik karena situasi. Nah, ini Aliando mudik ke SCTV, Mbak Telni dan teman-teman sekalian. Jadi ini sebuah keajaiban yang kami syukuri dan mudah-mudahan ini jadi juga mengobati kerinduan fansnya Aliando yang sudah sekian tahun tidak bisa melihat Aliando di layar SCTV. Dan ini kami akan hadirkan sebagai sebuah keajaiban dalam Keajaiban Cinta. Nah, tentunya keajaiban kedua bukan hanya masalah Aliandonya nih, tapi juga didukung oleh bintang-bintang fresh yang lain. Ada Sita Marino dan Erdin Werdiana yang itu kalau lihat mainnya mereka ini sangat talented. Actingnya luar biasa. Ya, dipadu dengan pemain-pemain sinetron, ada Atta Lariksya, ada Cut Keke, ada Sultan Georgi dan Maudy Wilhelmina. Ini diramu oleh sutradara yang handal juga, Mas Gita Asmara. Itu menjadi sebuah keajaiban yang baru karena ini adalah cerita yang fresh, cerita yang original, yang didesain oleh Serena Luna, yang menampilkan unsur-unsur yang menurut kami selalu menjadi daya tarik sebuah sinetron, yaitu ada percintaan, ada dendam, ada pengorbanan. Nah, mungkin ada yang kemudian bertanya, nah kalau itu bukannya ada di setiap sinetron kita? Nah, ini beda, ini berbeda. Jadi perbedaannya di mana? Nah, tentunya nanti bisa didalamin di para penulis dan para kreatornya. Namun saya bisa menjamin bahwa ini akan berbeda, sama sekali berbeda, dan menjadi sesuatu yang baru dalam tayangan sinetron kita Keajaiban Cinta. Dan kemudian lagunya pun kita memakai lagu Mawar Dejong Mesin Waktu yang
ini masih fresh juga dan kekinian. Jadi anak muda sekarang gitulah ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan Mbak Telni. Keajaiban Cinta itu akan tayang juga mulai tanggal 24 Mei pukul 21.30. Jadi 24 Mei menuju 24 Agustus. Artinya tadi Mbak Telni sudah sampaikan ini adalah menjelang 24 Agustus ulang tahun SCTV. Kita bertepatan dengan 24 Mei juga, berapa bulan itu sebelumnya. Berarti ya Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Jadi 3-4 bulan sebelumnya kita sudah juga menayangkan sinetron baru ini. Harapannya ini menghadirkan sesuatu yang fresh, yang segar untuk pemirsa kita, yang tentunya. Baik Mbak Telni, ini suatu momen yang saya sudah tunggu-tunggu sekali selama 6 bulan terakhir, karena persiapannya juga cukup panjang. Dari cerita itu awal ada sampai akhirnya kita bisa mulai syuting, itu banyak sekali momen-momen yang saya sangat apresiasi sampai sekarang. Jadi untuk Badai Pasti Berlalu misalnya, pemilihan lokasi syuting, kita syuting di Labuan Bajo, sebuah ide yang mungkin pertama kalinya, dan nanti saya akan minta Pak Indrayanto yang mungkin lebih tepat untuk bisa sharing tentang pengalaman beliau di syuting di Labuan Bajo. Jadi ini adalah sinetron pertama yang syuting di sana, dan kita sangat senang sekali bisa mensupport apapun yang perlu dilakukan untuk bisa membuat produksi yang bagus dan meng-highlight juga keindahan alam di Labuan Bajo. Nah, tentunya sesuatu yang lain juga adalah apa yang dikenal dari Cinemark selama ini, yaitu dengan pemain-pemainnya. Nah, tadi sudah disebut semua oleh Pak Banar. Ya, kita ada Stefan, ada Michelle, ada Cesar Hito, juga semua pemain-pemain lain yang sudah sangat senior dan sangat berpengalaman di Badai Pasti Berlalu. Itu kita melewati proses seleksi yang cukup panjang juga, dan syukur saat ini kita sudah bisa siap dengan sekian banyak episode yang sudah kita tonton juga, dan hasilnya sangat memuaskan sekali, dan saya yakin akan menjadi sesuatu yang fenomenal seperti apa yang Pak Banar bilang nanti saat kita tayang di hari Senin nanti. Juga untuk Keajaiban Cinta, ada Pak Gita Asmara di sana, dan juga kita ada Aliando, tapi kita melihat juga ada kebaruan dari Shita dan juga Erdin, dan juga tentunya semua pemain-pemain yang tergabung dalam Keajaiban Cinta yang juga melewati proses seleksi yang cukup panjang selama 6 bulan terakhir ini. Dengan garapan Pak Gita, itu juga menjadi sesuatu yang bagusnya itu juga ajaib gitu buat Mbak Telni gitu ya. Jadi kita sangat looking forward juga untuk penayangan Keajaiban Cinta ini perdana di hari Senin nanti. Nah, mungkin dari saya fungsinya selama 6 bulan ini lebih ke fasilitator, karena yang bekerja, yang udah di lapangan dan udah panas-panasan dan udah swab test berpuluh-puluh kali mungkin, itu adalah teman-teman kru yang dipimpin oleh Pak Indrayanto dan Pak Gita, dan juga teman-teman penulis yang siang malam kita kejar senarionya mana, senarionya kurang seru nih, jangan ditahan-tahan ceritanya, geber aja semua ceritanya gitu. Dan itu ada Pak Hilman sama tim dari Serena Luna, dan juga tentunya para pemain yang udah panas-panasan di Labuan Bajo, di Anyar, yang tadinya putih jadi hitam mungkin gitu. Jadi sesuatu yang sangat kita apresiasi sekali kerja kerasnya semua, dan tentunya juga tim promo yang kalau kita lihat sekarang posternya juga something special, dan kita akan pertahankan untuk Cinemark juga ke depannya. Dan di luar dari poster dan juga musik yang juga digarap spesial, dibantu oleh tim musika dan juga Noah yang juga akan hadir di sini. Jadi kira-kira seperti itu dari saya. Saya rasa akan lebih menarik lagi ketika dijawab oleh para sutradara dan para penulis dan juga para pemain nanti. Terima kasih Mbak Del.